Dari TPS 85 di Jakarta. Jadi lihat ini hasil perhitungan nomor urut 1 itu 99, nomor urut 2 58, nomor urut 3 87. Tapi setelah diupload di aplikasi Sirekap, Anies Rashid Baswedan nomor 1 turun dari 99 jadi 44, Prabowo naik dari 58 jadi 948, dan Ganjar tetap jadi 87. Unggahan Sirekap yang hasil konversinya berbeda dengan yang formulir yang diunggah itu, tentu kami nanti akan melakukan koreksi. 3 surat suara yang sudah tercoblos nomor 2 luar biasa. Tuh kan? Ini selanjutnya ada surat suara yang surat suara nomor 4 di DPS 54 yang sudah tercoblos. Curang, ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Aplikasi Sirekap kembali menjadi sorotan publik. Aplikasi besutan Komisi Pemilihan Umum ini menjadi trending di platform X sejak proses penghitungan suara pemilu 2024 dimulai pada Rabu siang. Hal itu dipicu banyaknya warganet yang mengunggah bukti terjadinya kekeliruan konversi hasil penghitungan suara di TPS ke dalam Sirekap. Berdasarkan video yang beredar di X, banyak ditemukan hasil penghitungan di TPS secara fisik angkanya berubah drastis setelah dipindai ke dalam aplikasi Sirekap. Kita akan lihat sejumlah faktanya, pemirsa, dalam @large sorotan penggunaan Sirekap berikut ini. Untuk yang pertama, Sirekap ini apa sih sebenarnya? Sirekap itu adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil suara serta alat bantu dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara secara, nah ini yang paling membedakan ya, ini secara nyata atau real count. Jadi tidak seperti quick count atau skema hitung cepat. Nah, skema hitung cepat ya. Jadi ini sebenarnya merupakan alat bantu dan berupa aplikasi tapi menampilkan hitung yang nyata atau real count. Nah, Sirekap ini pemirsa pertama kali dikenalkan dan digunakan saat pemilihan kepala daerah atau pada saat pilkada di tahun 2020. Ini pertama kali Sirekap digunakan dan saat itu diganti ya dari sistem penghitungan suara yang sebelumnya yang bernama Situng yang digunakan pada pemilu 2019. Kemudian kita akan melihat sejumlah masalah yang ada pada Sirekap itu. Jadi penyebab penghentian rekapitulasi suara di aplikasi Sirekap itu apa saja sih? Sebenarnya mendekati hari pencoblosan, keraguan publik terhadap aplikasi Sirekap ini sudah mengemuka. Ini dipicu oleh beredarnya bukti berupa video, kemudian ada juga foto di media sosial terkait aplikasi Sirekap untuk KPPS yang banyak bermasalah. Dari sejumlah video yang beredar pada saat simulasi dan bimbingan teknis atau BIMTEK, ditemukan banyak petugas KPPS yang terkendala menggunakan Sirekap. Seperti kendala yang banyak dijumpai, itu yang pertama adalah aplikasi error. Kemudian data ini berubah. Nah, ini kebanyakan yang juga dijumpai dari data nyata C1 di aplikasi Sirekap itu berubah. Kemudian ada kendala pembacaan data. Lalu juga tidak akurat. Nah, keamanannya ini dinilai kurang dan rentan serangan siber. Kemudian ini juga yang paling menarik, ada parpol yang tidak lolos tapi dipaksakan untuk lolos begitu. Dan ini masih diduga ya, ada indikasi markup suara begitu di Sirekap. Kemudian apa saja sih akibat atau dampak dari penghentian Sirekap ini? Untuk yang pertama ya, jadi di jagat maya ini ya, sebelumnya warganet mempertanyakan, juga terus mengkritik dan juga menilai sistem Sirekap yang masih banyak kendala. Warganet juga meragukan keandalan Sirekap yang disiapkan untuk membantu kerja KPU yang akhirnya berdampak pada yang pertama penghitungan suara di beberapa kecamatan ini akhirnya dihentikan. Tidak hanya 1-2, tapi banyak sekali kecamatan yang dihentikan penghitungan suaranya padahal belum selesai. Kemudian jadi ada perselisihan antar tim ses pasangan calon, itu juga terjadi di beberapa wilayah. Ada pula TPS-nya yang ricuh begitu ya, jadi ramai. Nah, kemudian ada akhirnya indikasi bahwa pemilu ini curang. Dan yang terakhir ini yang paling membahayakan, yaitu ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.
Kemudian sejumlah daerah maupun kecamatan yang dihentikan penghitungan suaranya sebelum selesai karena banyaknya kesalahan pada Sirekap. Ini seperti beberapa contohnya ya, ada di Gianyar, Bali, ini dihentikan. Kemudian ada juga di Kalimantan Utara. Kemudian Kota Tangerang, ini seluruh Kota Tangerang ya. Waktu itu ada surat edarannya kepada PPK Kota Tangerang yang menghentikan seluruh penghitungan suara di Kota Tangerang karena adanya Sirekap yang bermasalah ini. Kemudian di Kecamatan Jatinegara dan ada di Kecamatan Sekernan, Muaro, Jambi. Sebenarnya masih ada di beberapa daerah lagi, tapi ini hanya sebagian contoh dari banyak daerah yang terpaksa dihentikan penghitungan suaranya akibat banyaknya kendala yang ditemukan dalam aplikasi Sirekap. Kemudian berikut juga pemirsa akan kami tampilkan contoh perbedaan hasil rekap formulir C1 manual dengan tampilan Sirekap seperti yang juga ada contohnya di sini. Tapi kami juga memiliki sejumlah tayangannya yang juga bisa kami tampilkan berikut ini. Prabowo 74. Oke, Ganjar 16 kan. Ini daerahnya Cakung, Pulau Gebang. TPS berapa nih Bang? 54. 54. Ini kota pertemuan ini. Pilpres Cakung, Pulau Gebang sama ya guys 054. Oke, Jakarta Timur. Ini hasilnya nih. Ini bawah nih. 01. 08. Oke, sama ya kan? Ini 74. Ini memang 74 juga sih, tapi ditambah 8-nya ini. 748. Ya Allah. Ini 16. Di sini tambah 0 juga 160. Ya, sejumlah tokoh maupun politisi juga ikut mengkritisi Sirekap, termasuk juga ada kritikan dari mantan Ketua KPU Ilham Saputra yang mengatakan sesungguhnya yang digunakan adalah sebetulnya rekap manual. Memang ini masih menjadi acuan utama ya dari KPU untuk dijadikan hasil resmi. Tapi memang ini maksudnya ini tuh adalah Sirekap meresahkan masyarakat. Itu diakui oleh mantan Ketua KPU Ilham Saputra. Nah, kemudian juga pemirsa KPU pun membenarkan sempat terjadi kendala dalam penghitungan suara melalui Sirekap. Berikut pernyataan salah satu anggota KPU, Idam Holik, yang mengatakan Sirekapnya karena sedang diakurasi agar prosesnya menjadi lancar. Berarti memang sempat tidak lancar ya. Maka untuk sementara tampilan publiknya masih menggunakan tampilan yang terakhir di kemarin lusa. Ini adalah pernyataan Idam Holik Senin kemarin, pemirsa. Nah, melihat aneka kendala dalam penggunaan aplikasi Sirekap tersebut ditemukan adanya skeptisme publik terhadap hasil penghitungan suara oleh aplikasi Sirekap ini. Hal ini berimplikasi pada penurunan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan pengelolaan data pemungutan suara. Meski demikian, Sirekap ini tidak menjadi penentu hasil rekapitulasi perolehan suara pada pemilu 2024. Sebab masih banyak ditemukan persoalan dalam penggunaan Sirekap. Selain itu, payung hukum pun belum siap. Nah, demikian pemirsa, at large kali ini, nah kita akan membahas lebih lanjut mengenai kericuhan atau kegaduhan yang ditimbulkan dari aplikasi Sirekap ini di tengah sorotan publik terhadap permasalahan Sirekap yang tidak kunjung usai. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan Profesor Muhammad, mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Republik Indonesia melalui sambungan Zoom. Selamat siang Prof. Muhammad, terima kasih atas waktunya. Selamat siang Mbak Maria. Iya. Prof. Muhammad, bagaimana Prof. Muhammad melihat ya kebingungan ataupun perbedaan data yang ada di aplikasi Sirekap ini? Pertama ini tentu kegaduhan yang menurut saya dilahirkan oleh ketidaksiapan KPU. Karena kalau KPU siap, tentu dilakukan antisipasi. Antisipasi itu sudah harus benar-benar cermat. Ya, tentu KPU ini bukan orang-orang baru di sini ya. 7 anggota KPU pusat ini adalah orang-orang yang terlatih, keluar dari proses seleksi yang sangat ketat, ya, dianggap profesional. Ya, jadi dia harusnya bisa mengantisipasi ya potensi-potensi kelemahan sistem ini. Ya, dengan dukungan Sekretariat Jenderal ya, kemudian dukungan SDM, dukungan anggaran yang menurut saya cukup memadai, harusnya ini tidak terjadi, Mbak Maria. Nah, kegaduhan ini menurut saya ya harus diselesaikan oleh KPU. KPU harus bertanggung jawab atas kegaduhan ini. Tidak ada orang lain yang bisa disalahkan kecuali KPU.
KPU wajib bertanggung jawab atas kegaduhan ini. Kalau bicara kegaduhan, nanti saya komentari yang lain terkait teknis. Oke, nah ini dia yang menarik ini adalah ini teknis atau memang juga ada unsur pihak yang ingin memarkup suara? Karena memang ada laporan seperti itu, Prof. Muhammad. Tapi bisa dijawab nanti ya, Prof. ya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Metro Siang. Kami akan langsung melanjutkan perbincangan mengenai sorotan penggunaan Sirekap ini masih bersama dengan Prof. Muhammad di sini. Prof, kalau tadi pertanyaan saya sebelumnya adalah apakah kendala-kendala atau misalnya kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan dari aplikasi Sirekap ini karena murni kendala teknis begitu ya, atau juga karena banyak pihak-pihak yang dengan sengaja ini ingin memarkup suara yang ada di Sirekap karena juga banyak laporan yang masuk, Prof, mengenai hal itu. Itu yang harus dan wajib dijawab oleh KPU. Apakah ini benar-benar hanya kendala teknis, ya, atau sebagaimana kecurigaan orang bahwa ini ada upaya-upaya untuk melakukan manipulasi terhadap hasil pemilu. KPU tidak bisa menahan orang atau tidak bisa melarang orang saat ini sampai KPU bisa mempertanggungjawabkan penghentian rekapitulasi ini, ya, atas tuduhan-tuduhan itu. Karena kegaduhan ini dilahirkan oleh KPU. Ya kan? KPU menyiapkan Sirekap, lalu ketika C1 hasil itu dimasukkan, diintegrasikan dengan Sirekap, hasilnya menjadi berbeda. Sehingga atas hal ini timbul kegaduhan. Kegaduhan salah satunya ketidakpercayaan sebagaimana tayangan Metro TV tadi. Itu saya sangat setuju dengan Mbak Maria. Yang paling berat itu, yang paling takut kita impact-nya itu adalah ketidakpercayaan publik. Iya. Kalau publik tidak percaya hasil pemilu, ya dia pasti bisa mendelegitimasi hasil pemilu ini. Dan pemimpin yang terpilih juga itu bisa dilegitimasi, tidak diterima oleh publik. Jadi, kemudian kepada pertanyaan Mbak Maria tadi, maka ini tugas KPU menjawab. Ya, dengan penghentian ini dia harus tampil, hadir, menjelaskan bahwa ini benar-benar pure adalah urusan-urusan teknis. Yang juga kita sayangkan. Kalaulah besok KPU sudah mengumumkan bahwa ini benar-benar urusan teknis, tidak ada upaya-upaya atau niat atau indikasi-indikasi dalam bentuk mencoba melakukan manipulasi suara, itu pun juga menurut saya catatan kita negatif bagi KPU. Satu lembaga independen, satu lembaga besar di tingkat pusat dengan dukungan SDM yang luar biasa, dukungan anggaran yang sangat besar, ini kok masih terjadi kendala teknis ini. Harusnya bisa diantisipasi. Jadi kita lihat bagaimana KPU mempertanggungjawabkan kegaduhan ini terkait dengan Sirekap. Dan sebenarnya ini juga bukan pengalaman pertama bagi KPU kan, Prof. Sebelumnya kan KPU juga menggunakan situng yang juga untuk menghitung secara real count. Hanya saja ada perbedaan begitu ya, perbedaan mendasar. Tapi konsepnya kan sama begitu ya, Prof ya. Namun mengapa di tahun ini lebih banyak laporan-laporan perbedaan itu tadi, perbedaan 5 tahun lalu kita juga ada laporan seperti itu, ada perbedaan dari formulir C1 ke situs yang ada di KPU begitu. Tapi tahun ini, pemilu kali ini itu lebih banyak lagi. Nah, bagaimana Prof. Muhammad melihat hal ini? Saya setuju, seharusnya yang disampaikan Mbak Maria tadi, bahwa situng yang sudah pernah dipraktikkan itu harusnya tinggal dilihat kelemahannya di mana. Untuk diperbaiki, untuk disempurnakan, agar supaya tidak terjadi lagi kelemahan-kelemahan situng ya pada Sirekap ini. Namun faktanya kan, menurut saya Sirekap lebih bermasalah daripada situng kemarin ya, sebagaimana penjelasan Metro tadi, bahwa dimulai di Pilkada 2020. Nah, kenapa kemudian Sirekap ini impact-nya atau kegaduhannya lebih besar? Karena ada proses awal dari pemilu kita ini. Orang sudah mulai curiga ketika misalnya ada paslon yang seakan-akan mendapat perlakuan berbeda, perlakuan istimewa ya, misalnya 02 ya, ini bukan rahasia lagi. Dari prakondisi sebelum kita pemilu kita lihat ada situasi yang mulai dari kasus di Mahkamah Konstitusi, putusan MK nomor 90 dan seterusnya ya, itu kemudian mewarnai rasa ketidakpercayaan orang. Ya bisa mempengaruhi distrust terhadap apa yang dikelola KPU. Makanya ya saya sebagai mantan ketua DKPP selalu mengingatkan teman-teman penyelenggara bahwa core bisnis penyelenggara pemilu itu adalah public trust, kepercayaan publik. Ini barang mahal, barang terhormat, barang langka yang harus dijaga. Dengan cara apa? Bekerja profesional.
Ya, profesional itu ya tidak ada hal seperti Sirekap ini. Tidak ada hal yang terkait teknis Sirekap ini. Ini menurut saya sudah unprofessional. Baik. Bagi saya kegaduhan Sirekap ini sudah unprofessional. Ini sudah tidak profesional KPU-nya. Baik. Ya, dan yang kedua juga selain unprofessional, kita berharap teman-teman KPU menjaga integritasnya supaya tuduhan-tuduhan orang bahwa ini ada hal lain selain kendala teknis itu benar-benar tidak terjadi. Bahwa ini bukan karena manipulasi, bukan karena kong kali kong antara oknum peserta dan oknum penyelenggara. Sekali lagi kita tunggu pertanggungjawaban KPU atas kegaduhan Sirekap ini. Kita tunggu sama-sama. Baik, Prof. Muhammad, terakhir juga ini kan di beberapa wilayah akhirnya dampaknya dihentikan penghitungan suaranya begitu ya. Tidak hanya di 1-2, tapi ada banyak wilayah yang dihentikan penghitungan suaranya padahal belum selesai akibat kendala teknis ataupun kendala apapun, kendala error yang terjadi di aplikasi Sirekap ini. Nah, bagaimana Prof. Muhammad melihat langkah yang diambil oleh KPU ini? Dan kedepannya nanti KPU ini harus seperti apa ya, Prof ya? Karena kita sudah juga mendekati deadline atau tenggat waktu untuk mengumumkan hasil penghitungan suara begitu yang sebenarnya. Kalau kita lihat penjelasan KPU RI kemarin ya melalui Pak Hasim dan Ibu Betty, tujuannya baik untuk menjamin ya atau memastikan akurasi data perolehan suara. Jadi memang kalau pengalaman saya selaku ketua Bawaslu dan ketua DKPP, tantangan atau potensi kecurangan itu paling banyak terjadi di rekapitulasi kecamatan. Yang sekarang ini dihentikan di sebagian tempat oleh KPU. Ya, istilah saya itu hantu pemilu itu paling banyak di rekapitulasi kecamatan tuh. Hantu yang kakinya 2 tuh, yang baca ayat kursi nggak kabur tuh Mbak Maria. Hantu pemilu itu paling banyak di kecamatan. Karena proses rekapitulasi pertama kali suara pasca di TPS adalah rekapitulasi kecamatan. Dan ini yang bermasalah saat ini kan. Maka ini bisa menambah ya keraguan publik terhadap KPU. Maka tidak ada pilihan, ayo KPU terutama segera yakinkan kami, masyarakat, bahwa ini benar-benar hanya kendala teknis. Ini persoalan teknis dan KPU wajib minta maaf. Saya menunggu kalimat seperti ini sebenarnya dari teman-teman KPU. Wahai masyarakat Indonesia, wahai pemilih Indonesia, saya selaku ketua dan anggota KPU minta maaf atas terjadinya selisih antara rekapitulasi dengan Sirekap dengan hasil pemilu. Jiwa besar dulu, akui dulu ada kelemahan di situ. Lalu saya berjanji akan segera memperbaiki dalam prinsip-prinsip pemilu profesional dan pemilu berintegritas. Saya mengharapkan itu, kejujuran teman-teman ini, jiwa besar teman-teman mengakui kelemahannya. Jangan berlindung bahwa ini ada kendala teknis, ada serangan cyber, serangan hacker. Itu memang sesuatu yang tidak bisa dihindari, tapi Anda yakinkan kami semua bahwa Anda ini masih profesional. Kita masih percaya Anda untuk bisa mengelola pemilu Indonesia yang memang sangat kompleks ini, ya, dengan senantiasa menunjukkan, meyakinkan akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas saudara-saudara. Baik, itu yang kita tunggu bersama dan tentunya kami inginkan juga ya, kita inginkan juga sebagai masyarakat. Mantan Ketua DKPP dan Bawaslu Prof. Muhammad, terima kasih sudah berbagi informasi di Metro Siang kali ini. Salam sehat Prof. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.